Perdana Menteri Inggris yang paling terkenal dalam sejarah. Namanya Winston Churchill. Dia yang memimpin Inggris Raya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Suatu kali pernah berkata seperti ini. One always measures friendships by how they show up in bad weather. Seseorang harus mengukur persahabatan itu dari bagaimana sikap seorang teman itu datang menghampiri kita ketika kita sedang dalam kesulitan. Ini adalah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal 17 ayat 17 yang berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan sering sekali diuji ketika kita sedang dalam menghadapi masalah. Persahabatan sering sekali menjadi semakin nyata ketika kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak seperti yang kita harapkan. Penuh kekelaman, penderitaan, persoalan, pergumulan, entah karena sakit penyakit atau oleh karena beratnya kehidupan. Masihkah ada orang-orang yang berkata bahwa dia adalah sahabatmu di sekelilingmu ketika hari-hari itu sedang terjadi? Sebuah persahabatan yang indah antara Daud dengan Jonathan dicatat di Alkitab dengan sedemikian manis dan luar biasa. Dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Daud dengan Yonatan bersahabat baik sekali. Tetapi persahabatan dia itu diuji oleh karena kecemburuan Saul terhadap Daud, sehingga Saul ingin menghabisi Daud. Lalu ketika Yonatan tahu ayahnya ingin menghabisi, membunuh Daud, apakah sikap seorang sahabat itu tadi? Apakah sikap seorang Yonatan? Alkitab mengatakan 1 Samuel 19 ayat 2, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Seorang sahabat bahkan lebih daripada seorang saudara ketika dalam kesulitan. Yesus Kristus juga pernah memberikan sebuah teladan persahabatan ketika Yesus sangat mengasihi keluarga sahabatnya yang ada di Betania, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Lazarus dinyatakan meninggal, itu dicatat oleh Alkitab bahwa saat itu maka menangislah Yesus. Persahabatan itu adalah kita tertawa dengan orang tertawa, kita menangis dengan orang menangis. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Tidak hanya itu, Yesus sangat mengasihi keluarga itu dan melakukan mukjizat untuk menolong keluarga itu dari duka cita yang mendalam. Sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ada banyak orang sedang dalam kesulitan oleh karena COVID, ataupun oleh karena dampak daripada COVID, ataupun karena yang lain-lain. Ada banyak sekali sahabat saudara yang sedang membutuhkan uluran tangan. Ini waktunya kita sedang membuktikan. Ini waktunya persahabatan kita sebetulnya sedang diuji satu dengan yang lain. Apakah engkau diam saja, mementingkan diri sendiri ketika sahabatmu sedang membutuhkanmu? Apakah kalau engkau sudah merasa divaksin, lalu orang lain belum, engkau merasa tenang-tenang saja karena engkau sudah? Apakah ketika teman-temanmu tidak bisa bekerja oleh karena peraturan pemerintah yang mengatakan engkau harus di rumah, lalu seakan-akan engkau tidak mempedulikannya dan membiarkannya saja begitu? Padahal sebelum-sebelumnya engkau memanggil dia sebagai sahabat karib, konco kental. Saudaraku, ini waktunya persahabatan sedang diuji. Dan saya berharap kita semuanya belajar dari Daud dan Yonatan. Belajar dari Yesus Kristus bersama dengan keluarga yang ada di Betania, sahabat-sahabatnya semuanya. Biarlah dunia belajar dari kita bagaimana bersahabat, baik dalam suka
maupun duka. Bukankah Yesus sendiri berkata, aku tidak lagi memanggil engkau hamba, tapi aku memanggil engkau sahabat. Yesus pun memperlakukan saya dan saudara sebagai sahabat yang selalu peduli kepada kita, yang senantiasa menyertai dan memperhatikan kita. Bagaimana saudara memperlakukan sahabat-sahabat saudara saat ini? Adakah banyak kasih yang saudara nyatakan di tengah-tengah gelapnya dunia ini saat ini? Ayo, biarlah engkau mengeluarkan kilau cahaya permata dalam persahabatanmu, karena engkau sangat mengasihi sahabatmu, tidak peduli apapun yang sedang mereka hadapi. Justru di dalam gelapnya kehidupan sahabatmu, di sanalah terangmu akan nyata, semakin bercahaya ketika engkau belajar menjadi sahabat yang seperti saudara dalam masa kesukaran. Tuhan Yesus memberkati.